Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Buco sekalian. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang selesai dan memutuskan pembebasan Peggy dari status tersangkanya. Selanjutnya besok Selasa akan ada gelar perkara sidang PK atas 6 terpidana. Sedangkan di hari Rabu 24 Juli 2024 akan dibuka sidang perdana PK atas terpidana Saka Tatal. Sungguh luar biasa kasus Vina Cirebon ini sobat. Seluruh pendekar-pendekar hukum telah turun gunung dan mengambil peran dalam pertarungan hukum kasus ini. Bagaimana prediksi hasil dari pertarungan ini? Kita simak analisa dari pakar hukum berikut ini. Apa namanya ya, para pendekar hukum di dunia pengacara ini lagi turun semuanya. Jadi turun gunung semua. Ini sangat menarik. Paling tidak ada 5 menurut saya. Yang itu Ibu Elsa dan kawan-kawan, Pak Ruli dengan peradinya, kemudian Bung Farhad, kemudian Pak Horman Sitompul, kemudian Bung Nicholas dengan Tony CS yang punya Peggy. Horman Paris kan juga ada juga di pihak korban kan. Ini kan ada di dalam. Iya, Oto kan dengan Pak Ruli. Jadi ini menarik. Ini yang mereka ini gimana nih? Ya, menariknya ini adalah penuh dengan strategi ini. Langkah yang dilakukan oleh Radi CS ini tadi kan ada bagaimana mengumpulkan alat bukti untuk mengajukan PK. Ya. Mereka ingin dulu mengumpulkan kelihatannya ini sejauh manakah peranan, ada nggak tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana. Ini yang mereka kan mengarahnya ke sana. Betul. Inilah yang akan dibantah nanti sejauh mana proses itu berjalan. Kalau ternyata gol untuk mengumpulkan, kalau untuk mengumpulkan si gol kan tergantung lagi nanti apakah kalau di polisi dijadikan TSK, apakah jaksa juga setuju. itu jadi novum berarti? Iya, tentu novumnya tentu setelah memulai inkrah kekuatan hukum yang tetap terhadap kalau ini berproses. Jika. Berarti Jadi lama masih, waktunya masih panjang perjalanan terhadap itu. Nah, Ibu Elsa kan juga punya strategi juga. Tadi barusan saya dengan tunggu dulu. Kami akan lapor dengan udah ada inventarisir nih nama-nama orang. Enggak, kan dengan ada perkembangan begini bisa cepat beliau sweet juga nanti. Apa jadi dibuka atau tidak? Nah, kalau dibuka nanti bisa yang dibuka itu nyarang balik lagi kan. Nah, ini kan akan ditunggu dulu nih. Sejauh mana proses Pak Rudiana, baru nanti beliau akan memproses pula ini. Jadi saling menunggu ini. Jadi dua strategi, berapa strategi yang ada di situ. Buat saya sebagai pengamat ini sangat menarik sekali. Yang penting harus gitu ada adu strategi di situ. Ya, saya revisi. Ada tuh pakar hukum pidana. Ya, itu menarik kita melihatnya di sini. Memang itulah dunia ibarat orang main catur kalau dunia pengacara itu. Tapi jadi satu bidak yang dijalankan, dia nggak tahu kemana tujuannya. Kadang-kadang ada yang bidak mereka korbankan untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, ini lagi catur lagi berjalan. Oleh karena itu masyarakat bersabarlah. Memang proses hukum itu demikian, nggak bisa begitu cepat. Tapi tujuannya adalah sama, supaya keadilan itu terungkap. Siapa sih pembunuh yang sebenarnya? Saya rasa mungkin bukan hanya masyarakat yang bersabar. Ya, mantan terpidana, para terpidana juga ini juga nggak sabar juga untuk memang tentu akan dikdakduk juga mereka berapa lama, nggak ada cara lain. Hukum itu kan nggak bisa simsalabim dia berubah langsung jadi tidak ada proses putusan nanti banding kasasi ada lagi PK. Ini masih panjang perjalanan. Pak Akhir positif ini kasus dapat terbuka atau semakin blunder nantinya kalau melihat strategi ini makin berkembang, akan berkembang. Akan ada juga mungkin nanti percemaran nama baik lah, fitnah lah, undang-undang ITE lah, akan kemana-mana nanti. Akan berlari nih kalau ini dipakai. Coba untuk menyetop laju itu, bagaimana kita pakai yang ini dulu. Jadi yang akan ada beranak-beranak hukumnya ini nanti. Kalau juga mungkin bertuju kali. Ya. Keadilannya bagaimana, Pak? Iya, sabar masyarakat. Tentu yang kita berharap, saya berharap
menegakkan hukum itu jangan menimbulkan lagi persoalan hukum yang baru. Itu saya berharap demikian. Ini tampaknya akan muncul lagi nih, kemungkinan prediksinya, mudah-mudahan keliru nih, akan muncul lagi masalah hukum yang baru. Nah inilah yang itu terjawab setelah pukul 14 nanti Pak kayaknya Pak. Jadi saling lapor begitu ya. Bu Elsa, bagaimana nih? Kita pengen masalahnya memang tuntas, jelas gitu, tanpa ada memunculkan masalah baru, kemudian kasus baru, beranak pinak tadi kalau kata Pak Akhir. Ya, kami akan meluruskan semua fakta-fakta yang benar, ya, bilang bahwa Eki bukan anaknya. Terus ada juga bilang Eki masih hidup, karena itu Pak Rudiana main badminton, nggak peduli karena anaknya masih hidup. Macam-macam hal-hal, berita-berita yang Ya, Spekulasi netizen tapi lah kan, ya. tapi kan itu yang nanti akan diluruskan itu oleh tim gitu ya Bu ya. Itu kan bukanlah hal yang sifatnya itu menjadi substantif dari perkara kasus Vina. ya, tapi kan itu yang membuat image ya, membuat framing, sehingga itu bisa sebetulnya hakim tidak perlu melihat itu, harus melihat fakta, tapi kita lihat itu bisa mempengaruhi juga sehingga hakim takut. Nggak semua hakim berani ya. Jadi framing ini sekarang jadi sangat mempengaruhi mental dan image dan publik juga, sehingga apakah benar atau tidak gitu loh. Nah, kan harus kita ketahui dengan kuat bahwa kita orang hukum di pengadilan, di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bukan di medsos, bukan di segala rupa yang di luar itu. Jadi yang membuat menjadi blunder karena ada berita-berita di luar itu. Coba kalau kita bicara pengadilan, simpel aja nih, kasus-kasus biasa. Nah, siapa sih Bu yang aktif-aktif banget ngomong di medsos? Nah, salah satunya politikus itu. Politikus. Dan menjadi detektif dadakan, Ya sudah, kita nggak sampai ke sana gitu. Bang Ruli, ini Anda terakhir Bang Ruli. Artinya kalau misalnya Anda tadi sudah kasih spill, besok itu artinya Selasa ya Bang Ruli ya. Itu ada gelar begitu. Ini menambah keyakinan Anda bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti, akan diteruskan, diproses begitu. Iya, betul. Saya kasih clue lagi satu ya. Saya kasih clue lagi menarik satu. nih. Saya kan melaporkan Aep dan Dede. Hari ini Dede itu sudah membuat pernyataan bahwa laporannya itu tidak benar. Dan saya sudah masukkan di akta notaris. Jadi kita tunggu saja nanti selanjutnya bagaimana. Ini clue ya. Ya bukan saya yang bikin. Yang bersangkutan langsung datang untuk menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh dia 2016 itu adalah bohong. Semua itu atas suruhan atau atas arahan pihak lain. Begitu. Kita tunggu aja. Siapa? Pihak lain itu siapa? Ibtu Rudiana maksudnya. Ya. Aep dan itu Rudiana. Oh, atas suruhan Aep dan juga Ibtu Rudiana. Itu keterangan Dede tadi sudah mencabut keterangan di tahun 2016 dan mengakui bahwa itu adalah keterangan palsu. Bagaimana Bu Elsa? Ya, kita lihat aja. Karena kalau dia mengatakan bahwa itu keterangan palsu, berarti dia yang membuat keterangan palsu di bawah sumpah 242 pada waktu pengadilan. Dan itu ada proses hukumnya untuk Dede. Iya kan? Kan dia di bawah sumpah, saya mengatakan begini. Walaupun dapat arahan katanya dari Ibtu Rudiana. Arahan emang di pengadilan Rudiana dampingin dia. Oke, jadi Bang Ruli memberikan clue, sebetulnya clue-nya itu bumerang buat kliennya juga gitu maksudnya. Iya. Oke, Bang Ruli? Ya betul, bumerang atau enggak nanti kita lihat situasinya. Tetapi dia akan saya akan jadikan justice kolaborator nanti. Oke, kita tunggu nih Bang Ruli ya. Ya betul. Kita lihat aja sama-sama nanti ke depan. Nggak lama lagi. Baik. Demikian Sobat Buco sekalian, beberapa analisa, pandangan, dan peluang yang disampaikan pakar hukum kita. Semuanya bisa terjadi. Akan terjadi kejutan-kejutan, saling serang, adu strategi, dan siasat-siasat masing-masing. Bagaimana akhir dari semua ini? Doa dan harapan kita semua dari seluruh masyarakat Indonesia agar melalui serangkaian proses yang panjang ini, segala tenaga, pikiran, dan anggaran telah dikeluarkan.
Semoga ini bisa membawa hasil dan keputusan hakim yang seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan sebenar-benarnya. Hingga akan jelas seperti apa dan bagaimana sebenarnya kasus ini. Siapa yang salah, siapa yang benar akan nyata terlihat. Sehingga tidak ada lagi yang benar dihukum dan yang salah melenggang bebas. Demikian Sobat Bucu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.